Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafidhahullahu ta'ala, tanzihul ilmi anil matami'i wal agradid dunyawiyyati. Berkata Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala dalam kitab beliau Syarhu Risalati Adabid Darisi wal Mudarrisi, beliau memasuki pembahasan yang baru yang masih berada dalam pembahasan adab seorang pengajar terhadap dirinya, yaitu tanzihul ilmi anil matami'i wal agradid dunyawiyyati, yaitu membersihkan ilmu dari keinginan-keinginan dan tujuan-tujuan duniawi. Kemudian beliau mengatakan biqaulihi, dengan ucapan Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, la tawassulan, dengan sin, maksudnya adalah tawassulan dengan shad. Ya, artinya tidak menjadi jalan masuk. Jalan masuk kemana? Ila gharadin dunyawiyyin. Jalan masuk menuju tujuan duniawi. Seperti apa? Kamalin. Seperti harta. Apa maksud dari penggalan tersebut? La yanbaghi lil alimi an yaj'ala ilmahu wa ta'limahu sullaman yatawassalu bihi ila syai'in minal agradid dunyawiyyati. La yanbaghi lil alimi, tidak selayaknya bagi seorang ulama atau bagi seorang pengajar atau seorang ustadz untuk menjadikan ilmunya dan juga pengajarannya sebagai tangga yang dapat mengantarkan kepada sesuatu dari tujuan-tujuan duniawi. Maka tidak selayaknya seorang mengajarkan ilmu itu tujuannya, ya, tujuan utama terutama itu adalah tujuan duniawi. Bal alaihi an yabdhulahu ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Bahkan sudah selayaknya, sudah seharusnya bagi seorang ulama, seorang ustadz, seorang pengajar untuk menyampaikan ilmu hanya demi mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kembalikan niat, ya, ikhlas, tanpa menginginkan tujuan duniawi. Tujuannya itu hanyalah untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian tujuan yang lain, iqtidaan bi anbiya'illahi wa rusulihi alaihimus salatu wassalamu. Dan juga hendaknya seorang pengajar, ulama, dan ustadz itu mengajarkan ilmu untuk meneladani para nabi Allah dan para rasul Allah alaihimus salatu wassalam. Qala ta'ala an Nuhin alaihi salamu. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat ke-29 mengenai ucapan dari Nuh alaihi salam, yaitu wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menghikayatkan ucapan Nuh alaihi salam, ya qaumi la as'alukum alaihi malan. Wahai kaumku,
aku tidak meminta kepada kalian ya harta sebagai upah atas seruanku. In ajriya illa 'alallahi. Ya, upahku hanyalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini menunjukkan bahwa Nuh alaihi salam itu dalam mendakwahkan agama Allah itu tidak mengharapkan harta. Karena yang akan membalas hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa qala ta'ala an nabiyhi Hudin alaihi salamu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai ucapan dari nabinya yaitu Hud alaihi salam. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Hud ayat ke-51, Ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Maka dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala dihikayatkan Hud alaihi salam berkata pada kaumnya, Ya qaumi la as'alukum alaihi ajron. Wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kalian upah ya, atas seruanku ini. In ajriya illa 'alal ladzi fatarani. Upahku tidak lain hanyalah dari zat yang menciptakanku, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala an nabiyhi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menghikayatkan ucapan dari nabinya yaitu atau berkata kepada nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul ma as'alukum alaihi min ajri wa ma ana minal mutakallifin. Ya, katakanlah wahai Muhammad, ma as'alukum alaihi min ajrin. Aku tidak meminta imbalan sedikit pun kepada kalian atas seruanku. Wa ma ana minal mutakallifin. Dan aku bukanlah termasuk orang yang mengada-ada. Dalam surat Shad ayat ke-86. Maka ini menunjukkan para nabiullah alaihimussalatu wassalam itu berdakwah, menyerukan tauhid, itu tidak mengharapkan harta. Hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sudah selayaknya bagi seorang pengajar, seorang ustadz, seorang ulama untuk meneladani beliau semua alaihimussalatu wassalam. Qala Syekhul Islami Ibnu Taimiyah. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala, Ta'limul Qur'ani wal ilmi bi ghairi ujratin afdhalul a'mali. Mengajarkan Al-Qur'an dan juga mengajarkan ilmu tanpa adanya upah itu merupakan bentuk amalan yang paling utama. Wa ahabbuha ilallahi, dan juga merupakan bentuk amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadza mimma yu'lamu bilittirari min dinil islami. Dan perkara ini, perkara bahwa mengajarkan Quran dan ilmu tanpa upah itu merupakan amalan yang paling utama, itu merupakan perkara yang telah diketahui secara wajib, ya, secara ittiror, secara darurat di dalam agama Islam. Ya, siapapun yang mengenal Islam pasti mengetahui bahwa mengajarkan Al-Quran dan ilmu tanpa upah itu merupakan amalan yang utama. Laisa hadza mimma yakhfa ala ahadin mimman nasya'a bidiyaril islami. Dan perkara ini, yaitu tadi, bahwa mengajarkan Quran dan ilmu itu bukan
tanpa upah, itu merupakan amalan yang paling utama, itu bukanlah sesuatu yang tersembunyi dari seorang pun, dari siapapun yang tumbuh di negeri-negeri Islam. Artinya perkara ini, ya semua orang sudah tahu bahwa ini merupakan amalan yang utama. Was-sahabatu wattabi'una wa tabi'ut tabi'ina wa ghairuhum minal ulama'il masyhurina, atau was-sahabatu wattabi'una wa tabi'ut tabi'ina, dan para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in rahimahumullahu ta'ala wa ghairuhum minal ulama'il masyhurina indal ummati, dan para ulama yang masyhur di sisi umat Islam bil Qur'ani wal hadithi wal fiqhi, yang terkenal dengan ilmu Qur'annya dan juga ilmu hadis dan ilmu fiqih, innama kanu yu'allimuna bi ghairi ujratin. Sesungguhnya mereka semua radhiyallahu anhum wa rahimahumullahu ta'ala itu mengajarkan ilmu, yang mengajarkan Al-Qur'an, hadis dan fiqih itu tanpa upah. Walam yakun fihim man yu'allimu bi ujratin aslan. Dan tidak ada di antara mereka semua yang mengajarkan ilmu itu dengan upah secara asalnya. Walaupun kita mengetahui bahwa para ulama, ya, kemudian sebagian dari para pengajar itu mendapatkan upah. Kita tidak menyangkal hal tersebut. Namun secara asalnya, secara hukum niat asalnya itu bukan untuk itu. Ya, para ulama terdahulu, para sahabat, para tabi'un, para tabi'ut tabi'in itu mengajarkan ilmu hanya untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat catatan kaki. Ini dapat dilihat pada Majmu'ul Fatawa, ya, Majmu' al-Fatawa, buah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Pada Al-Mujallada Al-Thalathina, pada jilid yang ke-30, Safhata Arba'in wa Mi'ataini, pada halaman 204. Kita kembali ke atas. Wa qala asy-syaikhu asy-Shinqiti, dan berkata asy-syaikh asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala, innal wajiba ala atba'ir rusuli. Ya, wajib bagi pengikut para rasul, minal ulama'i wa ghairihim, baik pengikut para rasul itu berupa ulama dan juga selainnya, an yabdhulu ma indahum minal ilmi, untuk menyampaikan dan mengajarkan ilmu yang mereka miliki. Ya, itu sudah wajib. Ulama sebagai pengikut para rasul itu wajib mengajarkan ilmu yang mereka miliki. Ibtigha'a wajhillahi ta'ala, dengan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wad-daril akhirati, dan juga mengharapkan kebahagiaan di kehidupan akhirat. Wa annahu la yanbaghi akhdhul ujrati ala ta'limi kitabillahi ta'ala. Dan sesungguhnya tidak layak untuk mengambil upah atas pengajaran kitabullah Subhanahu wa ta'ala. Wala ala ta'limil aqaidi wal halali wal harami. Dan juga tidak selayaknya mengambil upah karena mengajarkan akidah, kemudian juga mengajarkan halal dan haram.
kita lihat catatan kaki, ini dapat dilihat pada Adwa'ul Bayani. Ya, dapat dilihat di Adwa'ul Bayan, sebuah kitab tafsir, berarti ini yang dimaksud Asy-Syaikh Asy-Shinqiti adalah Asy-Syaikh Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Penulis dari Adwa'ul Bayan. Kemudian kita kembali ke atas. Ya, walaupun yang disebutkan di atas itu hendaknya seorang ulama pengajar itu tidak mengambil upah, tetapi di sini ada perincian. Ya, atau ada penjelasan lebih lanjut. Wa mas'alatu akhdhil ujrati ala ta'limil Qur'ani wal hadithi wal fiqhi wa nahwiha, dan perkara mengambil upah atas pengajaran Quran dan hadis dan fiqih dan yang serupa dengan ilmu-ilmu tersebut, maudhi'u khilafin baina ahlil ilmi. Ini merupakan pembahasan yang di dalamnya terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Jadi, bukan berarti kita kemudian menganggap bahwa tidak boleh yang mengambil upah atas mengajarkan ilmu-ilmu tersebut, karena ini ternyata perkara yang menjadi sesuatu yang terdapat perbedaan pendapat para ulama di situ. Walaisa hadza maudhi'a bastihi, dan bukanlah ini perkara yang harus dibahas panjang lebar. Ya, tidak perlu kemudian kita membahas panjang lebar bahwa tidak boleh sekalipun ya mengambil upah atas mengajarkan ilmu Quran misalnya. Ya, tidak perlu berpanjang lebar karena ternyata ulama berbeda pendapat. Ya, kemudian dijelaskan, lakin yajuzu an yu'tal muallimu min baitil mali. Akan tetapi boleh seorang pengajar itu diberi upah atau digaji dari baitul mal. Kama yu'tal a'immatu wal muadzinuna wal qudatu wa ghairuhum. Sebagaimana para imam dan para muadzin, kemudian para qadhi, hakim dan selain mereka itu digaji atau diupah dari baitul mal. Maka pengajar pun tidak mengapa. Ya, diperbolehkan. Wa yajuzu lil muhtajil mutafarrighi lit-ta'limi akhdhul ujrati ala dzalika. Maka diperbolehkan kepada atau bagi pengajar yang memang bekerja secara penuh untuk mengajar. Kita mengetahui bahwa sekarang itu menjadi profesi. Artinya mengajarkan ilmu Al-Qur'an, mengajarkan ilmu hadis dan fiqih itu menjadi sesuatu yang menopang kehidupan keluarganya. Ya, sekarang kita banyak menemui hal tersebut. Maka diperbolehkan akhdhul ujrati ala dzalika, mengambil upah atas pengajaran tersebut. Ya, kita lihat catatan kaki, unzur Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Dapat dilihat di Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, Al-Mujallad ats-Tsalatsina pada jilid ke-30, Safhata Sittin wa Mi'ataini ila Safhati Sab'in wa Mi'ataini, dari halaman 206 sampai 207. Kemudian dapat dilihat juga pada Al-Ahkamul Fiqhiyatul Khassatu bil Qur'anil Karimi. Ya, pada kitab Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Khassa bil Qur'anil Karim, buah karya Dr. Abdul Aziz Al-Hujailan. Al-Mujallad ats-Tsaniyah pada jilid kedua, Safhata khamsin wa thalathina wa arba'imi'atin wa alfin. Ya, pada halaman 1435. Ya, Safhata khamsin wa thalathina wa arba'imi'atin wa alfin. Kemudian pada kitab At-Tafsir wal Bayanu li Ahkamil Qur'ani, pada kitab At-Tafsir wal Bayan li Ahkamil Qur'an, buah karya Dr. Abdul Aziz At-Tarifi hafizahullahu taala,
Ya, pada Al-Mujalladah Tsalitsa jilid ketiga safhata tis'in wa tis'ina wa khamsimi'atin wa alfin pada halaman 1599. Kemudian pada kitab Al-Jami'u fi Kutubi Adabil Muallimina. Pada kitab Al-Jami'u fi Kutubi Adabil Muallimina. Ini kitab yang mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan adab pengajar. Pada safhata thamanin wa sab'ina, pada halaman 78. Kemudian kita kembali ke atas. Wa mimma yadullu ala ma taqaddama. Dan di antara hal yang menunjukkan kepada penjelasan yang sebelumnya. Ya, penjelasan yang sebelumnya maksudnya diperbolehkan mengambil upah bagi orang yang mengajar. Apa yang menunjukkannya? Anna Umar bin Abdul Aziz. Ya, bahwa Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, kita mengetahui beliau adalah salah seorang khalifah radhiyallahu anhum. Apa yang dilakukan Umar bin Abdul Aziz? Ba'atha Yazid bin Abi Malikin. Beliau mengutus Yazid bin Abi Malik. Wal Haritha bin Abi Muhammadin. Dan juga mengutus Al-Harith bin Abi Muhammad. Rahimahumullahu ta'ala. Ilal badiyati. Ya, beliau mengutus dua orang yaitu Yazid dan Al-Harith ke pedalaman, ya, ke tempat tinggal suku Badui atau di padang. Untuk apa mengutus beliau berdua? An yu'alliman nasa, untuk mengajarkan ilmu kepada para manusia. Maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala itu mengutus Malik dan Yazid dan Al-Harith untuk mengajarkan ilmu ke pedalaman. Wa ajra alaihimar razqa. Dan Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala itu memberikan upah, ya, harta kepada mereka berdua, yaitu kepada Yazid bin Abu Malik dan Al-Harith bin Abu Muhammad. Faqabila Yazidu. Maka Yazid menerima upah tersebut. Walam yaqbalil Harithu. Akan tetapi Al-Harith tidak menerima upah tersebut. Kemudian ketika beliau tidak menerima upah, Al-Harith bin Abu Muhammad mengatakan, waqala, dan mengatakan, ma kuntu la akhudhu ala ilmin 'allamanillahu ajron. Ya, ma kuntu la akhudhu ala ilmin 'allamanillahu ajron. Ya, sekali-kali aku tidak akan mengambil upah atas ilmu yang Allah ajarkan kepadaku. Fadzukira dzalika li Umar bin Abdul Aziz. Maka hal tersebut diceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Ya, bahwa Yazid menerima upahnya tetapi Al-Harith tidak mau menerima. Faqala, maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, maka Umar bin Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, ma na'lamu bima sona'a Yazidu ba'san. Ya, kita tidak mengetahui, atau mudahnya kita mengetahui bahwa yang dilakukan oleh Zaid itu merupakan perkara yang tidak mengapa. Ya, yang dilakukan Yazid, ya, itu kita mengetahui itu tidak mengapa, bukan sesuatu yang tercela menerima upah, karena memang beliau diutus oleh khalifah untuk mengajarkan ilmu ke pedalaman. Kemudian beliau diberi upah, kemudian diterima, yaitu perkara yang tidak mengapa, sama sekali tidak tercela.
Wa aktsarallahu fina mithlal harithi. Akan tetapi, semoga Allah memperbanyak di antara kita yang semisal dengan Al-Harith. Artinya, beliau memuji apa yang dilakukan oleh Al-Harith. Bahwa beliau mengajarkan ilmu ya, kepada orang-orang di pedalaman, namun tidak mau menerima upah. Dengan alasan itu merupakan ilmu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat catatan kaki. Ya, ini dapat dilihat pada kitab Siratu Umar bin Abdul Aziz libnil Hikami. Pada kitab Sirah Umar bin Abdul Aziz, buah karya Ibnul Hikam, Safhata sab'in wa sittina wa alfin, pada halaman 167. Kita kembali ke atas. Ya, tadi sampai di sini. Kemudian beliau melanjutkan, wa qala Abu Hazimin, dan Abu Hazim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, la yakunul alimu aliman. Ya, tidaklah seorang ulama itu benar-benar menjadi ulama. Ya, tidaklah seorang ulama itu benar-benar menjadi ulama, hatta yakuna fihi thalathu khisalin. Hatta yakuna fihi thalathu khisalin. Tidaklah seorang ulama itu benar-benar menjadi ulama sampai dia itu memiliki 3 tabiat ini atau 3 watak ini. Ya, apa tabiat yang membuat ulama itu benar-benar menjadi ulama? Yang pertama, la yahqiru man dunahu fil ilmi. Bahwa seorang ulama yang benar-benar ulama itu tidak akan merendahkan seseorang yang keilmuannya ada di bawahnya. Ya, ulama yang betul-betul ulama tidak akan merendahkan seorang pun yang keilmuannya ada di bawahnya. Kemudian wala yahsudu man fauqahu. Dan seorang ulama yang benar-benar ulama itu tidak akan hasad, ya, tidak akan dengki, iri kepada seseorang yang keilmuannya ada di atasnya. Ya, tidak merendahkan yang di bawahnya dan tidak iri, dengki kepada yang ilmunya di atasnya. Kemudian wala ya'khudhu ala ilmihi dunya. Dan juga tidak mengambil, ya wala ya'khudhu ala ilmihi dunya, dan tidak mengambil atas ilmunya itu dunia. Artinya tidak meniatkan dengan mengajarkan ilmu tersebut itu mendapatkan keuntungan duniawi. Kita lihat catatan kaki, ya ini dapat dilihat di Tahdzibul Kamal, ya buah karya Al-Mizzi rahimahullahu ta'ala. Al-Mujallad al-Hadiya Asyara pada jilid ke-11, Safhata sittin wa sab'ina wa mi'ataini. Pada halaman 276. Kemudian Al-Adabus Syar'iyyatu pada kitab Al-Adabus Syar'iyyatu yang sepertinya buah karya dari Ibnu Muflih rahimahullahu ta'ala, Al-Mujallad ats-Tsaniyah pada jilid kedua, Safhata khamsin wa arba'ina pada halaman ke-45. Kita kembali ke atas. Kemudian qauluhu, ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala dalam kitab Risalatu Adabid Darisi wal Mudarrisi, au jahin, au syuhratin, au takthiril mukhtalifina ilaihi, au nahwi dzalika. Ya, kalau disambung dengan atasnya tadi, ya. Jadi hendaknya seorang ulama itu memaksudkan dengan mengajarkan ilmu tersebut itu meniatkan untuk mendapatkan atau untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak menjadi pintu masuk bagi tadi ada gharadin dunyawiyyin ka malin, ya.
au jahin, ya, atau tujuan duniawi seperti jah, ya, yaitu kedudukan, ya, au syuhratin, atau popularitas, ya, kemasyhuran, au takfiril mukhtalifina ilaihi, atau memperbanyak, ya, pengikut, atau memperbanyak orang yang belajar kepadanya, au nahwi dzalika, atau yang serupa dengan hal-hal tersebut. Hadza ma'tufun ala qawlihi kamalin. Ya, ini diatofkan kepada ucapan Asy-Syaikh Al-Qasimi sebelumnya, yaitu kamalin. Ya, karena mengatakan la tawassulan ila gharadin dunyawiyyin kamalin. Kemudian au jahin, au syuhratin, dan seterusnya. Ini diatofkan kepada malin. Maka jahin dan seterusnya itu majrur. Wal muradu, dan maksud dari penggalan ini, annal alima la yaj'alu ilmahu wasilatan ila tahsili malin. Bahwa seorang ulama atau seorang pengajar atau ustadz itu tidak menjadikan ilmunya sebagai sarana untuk menghasilkan harta. Ya, tidak menjadikan ilmunya itu menjadi sarana untuk menghasilkan harta. Awit toma'i fi jahin, atau menjadikan ilmunya, ya, karena keinginan untuk mendapatkan kedudukan, au sum'atin, atau popularitas, au syuhratin, atau reputasi, au takfirid darisina alaihi, atau memperbanyak orang-orang yang belajar kepadanya, wal akhidhina anhu, dan juga memperbanyak orang-orang yang mengambil ilmu darinya. Au nahwi dzalika, atau yang serupa dengan itu. Mimma yakunu lahu atharun 'alal ikhlasi wa salamatil qasdi. Ya, dari perkara-perkara yang dapat mempengaruhi keikhlasan dan selamatnya niat. Karena itu semua yang mengharapkan harta, kedudukan, kemudian popularitas, dan reputasi, ingin memperbanyak pengikut, itu sangat dapat mempengaruhi keikhlasan dari seorang pengajar. Wa qauluhu, dan ucapan dari Asy-Syaikh Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala, kama kana alaihi salaful ummati. Sebagaimana itulah yang para pendahulu kita yang soleh, pendahulu umat yang soleh ini berada di atasnya. Ini penting ya, hadza muta'alliqun biqaulihi. Nah, kama kana alaihi salaful ummati ini itu muta'alliq, atau dia itu terikatnya dengan an yuqsada bi ta'limihi wajhallahi. Ya, an yuqsada bi ta'limihi wajhallahi. Jadi bukan terikat dengan yang sebelumnya. Maaf, an yuqsada bi ta'limihi wajhal haqqi. Ya, al-haq itu salah satu nama Allah. Ya, kita lihat ke atas sedikit, ya, ke matannya tadi. Nah, ini perhatikan. Minha an yuqsada bi ta'limihi wajhul, ya. An yuqsada bi ta'limihi wajhul haqqi. Itu memaksudkannya dengan mengajarkannya itu adalah wajah Allah. La tawassulan ila gharadin dunyawiyyin kamalin au jahin au syuhratin au takfiril mukhtalifina ilaihi au nahwi dzalika. Nah, dari la tawassulan sampai nahwi dzalika itu bukan yang dimaksud dengan kama kana alaihi salaful ummati. Ya, yang kama kana alaihi salaful ummati itu adalah yang an yuqsada bi ta'limihi wajhul haqqi. Jadi antara muta'alliq dan muta'allaqnya itu terpisah. Nah, ini biasa dalam kitab-kitab. Kita kembali ke bawah.
Ya, tadi yaitu hadza muta'alliqun biqaulihi an yuqsada bi ta'limihi wajhul haqqi. Yaitu memaksudkan dengan pengajarannya itu adalah wajah Allah. Wal muradu bidzalika, dan yang dimaksud dengan penggalan ini annal ikhlasa wa salamatal qasdi huwallazi alaihi salaful ummati. Bahwasanya keikhlasan dan selamatnya niat itulah yang dimiliki oleh para pendahulu umat yang saleh, ya, salaful ummah. Walihadza nafa'allahu bihim, dan oleh karena itu Allah itu memberikan manfaat kepada para manusia melalui tangan, ya, melalui para ulama salaful ummah. Kita melihat betapa ulama salaful ummah itu, ulama terdahulu, itu ilmunya penuh dengan keberkahan. Kitab-kitabnya dipelajari sampai hari ini. Itu karena keikhlasan dan selamatnya niat mereka. Ya, dan Allah maka memberikan manfaat kepada manusia banyak melalui mereka. Wasaru a'immatan yuqtada bihim. Dan jadilah para ulama salaful ummah tersebut itu menjadi teladan atau menjadi para imam yang diteladani. Qala an-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, ya, ulama yang sangat masyhur. Beliau mengatakan, wal yahdharil alimu kullal hadari. Ya, hendaknya seorang ulama itu waspada, ya, dengan kewaspadaan yang sangat. Ya, apa yang perlu diwaspadai oleh seorang ulama atau pengajar? Min qasdihi at-takatsura. Yaitu dengan niatnya, ya, dengan niat seorang pengajar untuk membanggakan diri. Bikathratil mushtaghilina alaihi. Membanggakan diri dengan memperbanyak pengikut yang setia mengikutinya. Wal mukhtalifina ilaihi, dan juga membanggakan diri dengan memperbanyak orang yang belajar kepadanya. Wal yahdhar min karahatihi qira'ata ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'u bihi. Ini perkara yang sangat penting, ya. Wal yahdhar min karahatihi qira'ata ashabihi ala ghairihi mimman yuntafa'u bihi. Ya, Masya Allah. Dan seorang pengajar, seorang ulama itu harus waspada dari sikap tidak sukanya seorang ulama jika murid-muridnya itu belajar kepada ulama yang lain. Yang memang ulama tersebut itu memberikan manfaat. Ya, artinya memang ulama yang berilmu. Ya, kadang mungkin seorang ulama, seorang ustadz itu jika memiliki murid, kemudian murid-muridnya itu ternyata juga belajar atau pergi belajar kepada ustadz yang lain. Barangkali akan muncul perasaan tidak suka. Ya, perasaan kenapa murid-muridku justru belajar kepada ustadz yang lain. Ya, maka perasaan seperti ini itu harus diwaspadai. Ya, wa hadhihi musibatun. Dan perasaan-perasaan seperti ini itu adalah musibah. Yubtala biha ba'dul mualliminal jahilina. Yang sebagian dari para pengajar yang jahil, ya, yang kurang berilmu, itu diuji dengan perasaan-perasaan seperti itu. Wahiya dalalatun bayyinatun min sahibiha ala su'i niyatihi. Maka ini menjadi tanda yang jelas bahwa orang yang memiliki perasaan seperti ini, ya, itu menjadi tanda jelas bahwa dia memiliki niat yang buruk. Wa fasadi tawiyatihi, dan juga menjadi tanda yang jelas bahwa ya, hatinya, niatnya itu rusak.
Bal hiya hujjatun qati'atun ala adami iradatihi bita'limihi wajhallahi ta'alal karimi. Dan ini juga menjadi bukti yang mutlak bahwa ustadz yang seperti itu, pengajar yang seperti itu tidak ada keinginan atau tidak ada dengan mengajarkan ilmu tersebut, itu tidak mengharapkan wajah Allah yang mulia. Ini menjadi, kata Al-Imam An-Nawawi, itu adalah bukti yang mutlak. Fa innahu law aradallaha bita'limihi, karena seorang pengajar atau ustadz atau ulama, jika dia hanya mengharapkan Allah dengan mengajarkan ilmu tersebut, lamma kariha dzalika, maka atau lama kariha dzalika. Fa innahu law aradallaha bita'limihi lama kariha dzalika. Sesungguhnya seorang pengajar jika memang benar-benar menginginkan, mengharapkan Allah dengan mengajarkan ilmunya, maka sungguh dia tidak akan membenci hal tersebut. Ini contoh yang dimaksud adalah tadi bahwa muridnya itu belajar kepada ustadz yang lain. Bal qala li nafsihi, bahkan seorang pengajar yang mengetahui hal tersebut, muridnya mengambil ilmu dari ustadz lain akan berkata pada dirinya, ana aradtu ta'ata bi ta'limihi. Sesungguhnya saya mengharapkan ketaatan kepada Allah dengan mengajarkan ilmu kepada muridku tersebut. Wa qad hasalat, dan tujuan tersebut itu sudah tercapai. Wa qad qasada bi qiraatihi ala ghairi ziyadata ilmin. Dan sungguh muridku tersebut itu berniat dengan belajar kepada selainku, itu berniat untuk menambah ilmu. Karena dengan belajar kepada ulama atau ustadz yang lain, maka ilmunya akan bertambah. Fala atba alaihi, maka tidak ada celaan bagi dia, yaitu muridku tersebut. Intaha, sampai di sini ucapan dari An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Ini dapat dilihat di At-Tibyan. Ini kitab yang menjelaskan adab penjaga Al-Quran. Buah karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Safhata tis'a asyrota. Pada halaman ke-16. Nah, kemudian beliau melanjutkan, yaitu Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala melanjutkan, fa'alal alimi an yahdhara an yanwiya bi'ilmihi iqbalan nasi alaihi. Dan wajib bagi seorang pengajar atau ulama atau ustadz untuk waspada. Apa yang perlu diwaspadai? Bahwa dia itu meniatkan dengan ilmunya tersebut supaya manusia itu datang mendekat kepadanya. Betul-betul harus waspada, jangan sampai niatnya dengan ilmunya itu orang-orang akan mendatangi dan mendekatinya. Au istijlaba syai'in min khutamid dunya. Dan juga harus waspada bahwa dengan ilmu yang dimiliki tersebut, itu dia meniatkan untuk istijlaba syai'in, mendapatkan sesuatu, min khutamid dunya, dari serpihan-serpihan dunia. Au talabal karamati inda sultani au ghairihi. Atau juga meniatkan dengan ilmunya tersebut untuk mencari kemuliaan, kedudukan di sisi penguasa atau yang selainnya. Qala Muhammadu binul Hasani, berkata Muhammad bin Al-Hasan rahimahullahu ta'ala, "Lau kana an-nasu kulluhum abidi
Kalaulah ya seluruh manusia yang ada, itu seluruhnya adalah budakku. Ya. Maka apa? La'a'taqtuhum. Ya, la'a'taqtuhum. Ya, kalaulah seluruh manusia itu budakku, maka sungguh la'a'taqtuhum. Aku akan memerdekakan mereka semuanya. Wa tabarra'tu an walaihim. Ya, dan aku akan mengingkari atau berlepas diri dari loyalitas mereka. Ya, ini ucapan dari Muhammad bin Al-Hasan, mungkin yang dimaksud Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani rahimahullahu ta'ala. Murid dari Abu Hanifah dan guru dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahumullahu ta'ala. Maka beliau mengatakan, kalaulah seluruh manusia itu adalah budaknya, budakku, ya, maka sungguh aku akan membebaskan, memerdekakan mereka semua. Dan aku akan berlepas diri dari loyalitas mereka. Karena budak yang dimerdekakan itu pasti merasa berhutang, ya, atau hormat. Ya. Jadi setelah membebaskan budak, memerdekakan budak, justru ingin berlepas diri. Ya, tidak ingin dihormati. Yuridu bidzalika, maka Muhammad bin Al-Hasan menginginkan dengan hal tersebut mutarokatahum bil kulliyati. Ya, bahwa mereka itu bebas, merdeka, pergi secara keseluruhan. Ya, tidak kemudian masih loyal. Wa adaman nadhari ila ma fi aidihim. Ya, tanpa melihat apa yang ada di hadapan mereka. Ya, apa yang ada di tangan mereka atau di hadapan mereka. Wa dzalika li'anna man wajada wa dzalika li'anna man wajada ladzatal ilmi wal amali bihi, dan itu karena seseorang yang telah menemukan kelezatan ilmu dan beramal dengan ilmu tersebut, qallama yarghabu fima 'indan nasi. Maka orang yang betul-betul mendapatkan kelezatan ilmu dan beramal dengannya itu dia akan jarang, ya, mengharapkan apa yang ada di sisi manusia. Kemudian beliau melanjutkan, wa qad istathnal ulama'u ma idza talabal jaha wal mansiba lil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Ya, hukum asalnya seorang pengajar itu sebaiknya tidak mengharapkan kedudukan di sisi manusia. Ya, apalagi di sisi penguasa. Asalnya seperti itu. Tetapi ada pengecualian. Ulama membuat pengecualian. Wa qad istathnal ulama'u. Ya, para ulama mengecualikan. Ya, ma idza talabal jaha wal mansiba lil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Kalau seorang pengajar atau ulama atau ustadz itu menginginkan kedudukan dan posisi di tengah masyarakat untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, untuk mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Jadi posisi itu digunakan untuk dakwah. Wa tanfidhal wa berarti lil amri wan nahyi wa tanfidhil haqqi. Ya, dan juga untuk menerapkan kebenaran. Ya, dengan orang yang memiliki kedudukan itu pasti lebih mudah untuk menerapkan kebenaran. Wa i'zazid dini, ya, dan juga untuk membela agama. Kadang memang diperlukan, ya, posisi atau kedudukan yang tinggi untuk dapat melakukan amar ma'ruf, nahi mungkar, ya, menerapkan kebenaran dan membela agama ini. Namun tentu diperlukan hati yang kuat dan niat yang ikhlas. La li ajli tahsili muradin nafsi. Ya, jadi tujuannya semata-mata karena itu. Amar ma'ruf, nahi mungkar, menegakkan kebenaran, ya, membela agama, bukan untuk menghasilkan, ya, keinginan jiwa, keinginan diri sendiri.
Ya, fayajuzu dzalika biqadri ma yuqimu bihil amra bil ma'rufi wan nahya 'anil munkari. Maka itu diperbolehkan, ya, namun sejauh kadar atau sejauh batas yang itu dapat eh, mendirikan amar ma'ruf, ya, mengajak kepada kebaikan dan juga mencegah kemungkaran. Hanya pada batas itu saja. Ya, karena ini kedudukan yang tidak mudah. Ya, memiliki kedudukan di dalam masyarakat itu tidak mudah. Ya, hati ini sangat lemah. Ya, kemudian terkadang ingin untuk dipuja, kemudian diagungkan, ya, ingin diletakkan tinggi di tengah masyarakat. Maka kalau seseorang menginginkan kedudukan hanya untuk amar ma'ruf nahi mungkar, ya maka sebatas itu saja. Jangan sampai berlebihan. Ya, kita lihat catatan kaki, ya, unzur, ini dapat dilihat dari Ta'limul Muta'allimi, ya, kitab mengenai adab juga, buah karya Az-Zarnuji, ma'a syarhihi, dengan syarahnya. Ya, pada safhata ashrin ila safhati ihda asyrata. Dari halaman 10 sampai 11. Kita kembali ke atas. Rawal khatibu fil jami'i. Ya, Al-Khatib, yaitu Al-Khatib Al-Baghdadi, itu meriwayatkan dalam kitab beliau Al-Jami'. Maksudnya Al-Jami'u li akhlaqir rawi. Kita lihat catatan kaki pada Al-Mujallad al-awwala pada jilid pertama, safhata sab'in wa sittina wa mi'ataini, pada halaman 267, ila safhati thamanin wa sittina wa mi'ataini, sampai halaman 268. Ya, apa yang dikatakan Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala, an Sufyan bin Uyainata, ya, mengenai Sufyan bin Uyainah. Annahu qala, bahwasanya Sufyan bin Uyainah itu beliau mengatakan, kuntu utitu fahmal Qur'ani. Ya, dahulu saya itu dianugerahi, dikaruniai pemahaman akan Al-Qur'an. Ya. Falamma qabiltus surrata min Abi Ja'farin sulibtuhu. Ya, falamma qabiltus surrata min Abi Ja'farin sulibtuhu. Akan tetapi ketika saya menerima bingkisan atau hadiah atau harta dari Abu Ja'far, yaitu seorang khalifah, maka pemahamanku akan Quran itu direnggut. Ya, dahulu saya memiliki pemahaman akan Al-Quran, tetapi ketika saya menerima hadiah dari khalifah, pemahaman tersebut itu kemudian direnggut. Maksudnya, lamma qabiltul atiyata. Ya, maksudnya adalah ketika saya menerima pemberian. Minal mali berupa harta. Minal khalifati Abi Ja'farin al-Mansuri. Ya, menerima pemberian berupa harta dari Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Sulibatu fahmal Qur'ani. Maka pemahaman Qur'an itu direnggut dariku, diambil dariku. Ya, hilang. Ma'a anna atiyata sultani yajuzu akhdhuha. Walaupun menerima pemberian dari sultan itu boleh. Ya, kan dia itu memang ulama, beliau itu memang ulama, ya rahimahullahu ta'ala, itu kemudian menerima hadiah sultan, itu hukumnya boleh. Idza lam takun bitatallu'in ilaiha. Kalau memang ya dia itu asalnya tidak menginginkan harta tersebut. Menerima itu tidak mengapa. Lakinnahu arada dhamma nafsihi. Akan tetapi beliau, yaitu Sufyan bin Uyainah, itu ingin mencela dirinya. Wa aibaha, ya, dan juga menginginkan ya mencela dirinya.
Ya, mengkritik dan mencela dirinya. Wala'alla hadza wallahu a'lam, dan barangkali ini maksudnya wallahu a'lam huwa muraduhu biqaulihi. Ya, inilah yang dimaksud dengan ucapan beliau. Aballahu an yajtami'a fahmul Qur'ani wa khutamud dunya fi qalb Aballahu an yajtami'a fahmul Qur'ani wa khutamud dunya fi qalbi abdin mu'minin abadan. Ya, aballahu an yajtami'a fahmul Qur'ani wa khutamud dunya fi qalbi abdin mu'minin abadan. Ya, Allah enggan untuk mengumpulkan pemahaman Qur'an dan serpihan dunia di dalam hati seorang hamba yang beriman selamanya. Ya, artinya menurut beliau bahwa tidak mungkin dalam hati seorang hamba yang beriman itu akan terkumpul pemahaman terhadap Al-Quran dan juga ya, serpihan dunia ya, selamanya. Ya, ini ucapan dari Sufyan bin Uyainah, tapi ada juga yang mengatakan ini ucapan dari Sufyan Ats-Tsauri. Ya, karena saya mencoba melihat di kitab Al-Jami' di Akhlaqir Rawi pada halaman ini tidak menemukan ungkapan ini, jadi tidak tahu yang dimaksud Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri. Ya, karena mungkin beda cetakan. Tapi intinya ya ini adalah hikmah dari para ulama terdahulu. Yang semoga Allah jika memang mengizinkan kita untuk dapat mengajarkan ilmu kepada orang lain, semoga Allah menjaga niat kita. Ya, menjaga keikhlasan dan bersihnya niat kita. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.